Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 10I SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pemanasan global. Nah, video ini kami buat dalam bimbingan Bapak Yogi Ginanjar. Kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Saya Cilpia. Saya Gena. Saya Bayu. Saya Rizky. Saya Zahra. Saya Lala. Daftar isi: 1. Pengertian. 2. Penyebab pemanasan global. 3. Dampak pemanasan global. 4. Cara mengatasi pemanasan global. 5. Hasil kesepakatan dunia internasional. 6. Kesimpulan. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi tersebut selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar dari fosil, seperti minyak bumi dan gas alam. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. 2. Penggunaan klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorin, dan fluorin. 3. Kotoran ternak. Sapi merupakan hewan ruminasia yang memiliki rumen, dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan dalam bentuk feses dan gas buangan. Gas metana CH4 ini memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. 4. Sampah. Saat sisa makanan berada di paling bawah pada tempat pembuangan sampah atau TPA, sampah tersebut akan membusuk dan membentuk gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Dengan demikian, sisa makanan yang ada buang dapat menyumbang kadar gas rumah kaca di atmosfer. Yang kelima, deforestasi. Deforestasi adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan, sehingga terbuangnya emisi gas karbon ke atmosfer. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, apa saja sih akibat dari terjadinya pemanasan global? 1. Mencairnya es di kutub-kutub bumi. Salah satu bukti nyata terjadinya pemanasan global adalah mencairnya es di bagian kutub-kutub bumi. Dengan adanya peristiwa es mencair di kutub bumi, tentu kurang menguntungkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Faktanya, daratan es berwarna putih yang luas membentang memiliki kemampuan untuk memantulkan sinar matahari. Dengan demikian, daratan es memiliki peranan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Meningkatnya permukaan air laut. Dampak dari mencairnya es di kutub bumi yaitu meningkatnya permukaan air laut. Hal itu disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Akibat peristiwa tersebut, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjirop. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun, dengan adanya kenaikan suhu bumi, dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. 4. Punahnya flora dan fauna. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Hal tersebut dapat disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup. Risiko kepunahan flora dan fauna pun akan terjadi. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit. Dampak selanjutnya dari pemanasan global adalah perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga
juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya. Selanjutnya, solusi mengatasi pemanasan global. 1. Mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. 2. Penanaman hutan kembali atau reboisasi. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. 4. Menghemat energi. 5. Mengurangi penggunaan plastik. 6. Melakukan pengolahan sampah yang benar. 7. Melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, atau masyarakat luas. Yang pertama, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tahun 1988. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimkan dampak dari pemanasan global, karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. 2. Protokol Kyoto. Masyarakat internasional berusaha mengatasi dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang kurang efisien dan menghasilkan gas rumah kaca dengan cara mengikat negara-negara industri untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Dalam kerjasama ini, hasil kesepakatannya yaitu untuk bekerjasama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Inti dari ke-17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Dapat disimpulkan bahwa pemanasan global memiliki dampak yang sangat mengerikan bagi bumi dan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan alam. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan apa itu pemanasan global? Kalau begitu, kami akhiri videonya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.